Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di pelajaran sosiologi kelas 12 IIS dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap semangat di sekolah daring ini. Yang males-males jangan sampai keterusan males, keenaan malesnya. Yang semangat dan semangat. Untuk pembelajaran sosiologi kelas 12 IIS ini kita akan membahas tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian komunitas. Dan yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap perubahan sosial dalam suatu komunitas. Mari kita bahas dulu tentang komunitas. Ini ada contoh gambar tentang komunitas. Komunitas di sini bisa diistilahkan sebagai masyarakat setempat. Kriteria utama adanya suatu komunitas atau masyarakat setempat adalah adanya social relationship antara anggota suatu kelompok. Keberadaan komunitas itu biasanya didasari oleh lokalitas dan perasaan komunitas. Komunitas berarti ini sama dengan artinya masyarakat setempat. Apa dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas? Ini ada gambar-gambar dari dampak terjadinya globalisasi. Adanya perumahan kumuh karena terlalu banyak sampah yang berserakan, akhirnya dapat menyebabkan terjadinya banjir. Sampah banyak dibuang di laut, akhirnya tidak ada aliran yang deras, bisa menyebabkan terjadinya banjir. Ini dibuang di laut atau ada yang sebagian besar dibuang di sungai. Terus ini ada yang namanya penyrampokan. Di sini ada anak SMA yang lulus coret-coret, padahal itu aslinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial itu karena pengaruh globalisasi itu mengakibatkan beragam permasalahan sosial, diantaranya seperti urbanisasi, ada kesenjangan sosial ekonomi, ada pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal itu disebabkan oleh globalisasi. Permasalahan itu muncul karena ketidaksiapan masyarakat untuk menghadapi perubahan yang timbul oleh pembangunan yang ada. Ini misalnya terjadinya cultural shock. Ada sekarang masuk yang namanya internet. Orang tidak siap menerima dengan internet, akhirnya muncul yang namanya pornografi, muncul yang namanya hacker. Masalah sosial itu muncul karena ada teknologi yang modern yang menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan. Globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat itu dapat memunculkan adanya kesenjangan penguasaan iptek. Ada kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan di bidang politik, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan itu terjadi sehingga dapat memicu terjadinya permasalahan sosial. Terjadinya apa? Dapat menyebabkan terjadinya apa? Dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas. Strategi yang dapat dihadapi apa? Strategi yang dapat dihadapi untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi adalah kita harus mampu memilah dan memilih mana arus globalisasi yang positif dan yang negatif. Kita dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal yang penting bagi komunitas lokal.
Beberapa kelompok religius dan etnis harus berusaha mencegah terjadinya globalisasi, karena banyak yang mengartikan sebuah globalisasi adalah penjajahan dari Barat atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama kepercayaan pribadi. Sikap kita terhadap globalisasi yaitu harus selektif, memilih dan memilah tadi pengaruh yang datang dari luar. Sikap arif dan bijaksana kita harus sangat kuat, karena pengaruh dari globalisasi itu bersifat banyak yang menyebabkan bersifat negatif. Kita harus lebih solid terhadap kecintaan terhadap tanah air kita. Sama-sama kita harus perlu adanya pembangunan moral bangsa untuk mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, disiplin, gotong royong, dan sikap toleransi, serta tanggung jawab mempertahankan dari pengaruh globalisasi. Bagaimana menghadapi tantangan globalisasi? Yang harus dibutuhkan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yaitu harus mempunyai pengetahuan yang luas, harus mempunyai keahlian, mempunyai cita-cita hidup, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah hukum, dan mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Strateginya apa? Strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi yaitu dengan cara apa? Kita harus lebih kuat dalam menjaga keberdayaan dalam pengaruh globalisasi. Pemberdayaan di sini bisa dilakukan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah selektif dalam memilah dan memilih globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun keusahaan yang efektif. Dan yang terakhir, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan. Itu tadi penjelasan tentang komunitas dan dampak globalisasi. Sekarang ada soal yang wajib kalian kerjakan. Soal yang pertama, istilah komunitas sama dengan apa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan A. Urbanisasi, B. Kesenjangan sosial, C. Kriminalitas, D. Transmigrasi, E. Migrasi. Yang nomor 3, bagaimana cara kita dalam menghadapi globalisasi? Yang nomor 4, kalian sebagai pembelajar atau kalian sebagai pelajar, sikap kalian atau strategi kalian untuk menghadapi globalisasi itu seperti apa? Silakan dikerjakan. Saya tunggu jawabannya di Google Classroom. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.